Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum UPM Veteran Jawa Timur kelas Hukum Pemerintahan Daerah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun oleh Lolita Salsabila NPM 1907101-009 dan saya sendiri Dian Ayu Pratiwi NPM 1907101-0033 dan Ninda Aina Effendi 1907101-0179. Asas merupakan dasar sesuatu atau pedoman yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari 3 macam, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemerintahan daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas. Contoh, ada pada sistem pemerintahan pusat lama di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Di dalam desentralisasi terdapat 2 macam, yaitu teritorial dan fungsional. Teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan batas pengaturan untuk mengatur adalah daerah. Fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan, yaitu jenis fungsi itu, terdiri dari pendidikan, kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahkan kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Contohnya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan pelayanan pajak di setiap daerah. Selanjutnya, tugas pembantuan. Dalam pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjelaskan tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Lalu pada pasal 1 huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Contoh tugas pembantuan yaitu KUA dan pegawai pusat yang ada di daerah. Selanjutnya yaitu perbedaan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sini terdapat 3 asas, yaitu yang pertama desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam asas tersebut terdapat perbedaan. Yang pertama, desentralisasi. Perbedaannya yaitu yang pertama transfer kewenangan, kedua kewenangan sepenuhnya milik daerah, yang ketiga diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana. Yang terakhir, personil pelaksana adalah institusi penerima transfer kewenangan. Selanjutnya yaitu pada asas kedua, dekonsentrasi, yaitu yang pertama delegasi kewenangan, yang kedua kewenangan tetap melekat pada instansi pemberi delegasi kewenangan, yang ketiga disediakan dana dari institusi pemberi tugas, dan yang terakhir personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas. Dan asas yang ketiga yaitu yang terakhir, tugas pembantuan. Perbedaannya yaitu yang pertama, pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional, dan yang kedua, kewenangan tetap melekat pada institusi pemberian tugas. Yang ketiga, disediakan dana, sarana dan prasarana serta personil yang diperlukan. Yang terakhir, personil pelaksana sebagian besar adalah berasal dari institusi penerima tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Semoga presentasi kami yang kami jabarkan tadi dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.